Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Nuraini, NPM 19130530024, akan mempresentasikan tugas membuat karya sastra anak, yaitu berupa drama. Jadi saya akan menceritakan drama yang telah saya buat dengan judul Bohong di Siang Bolong. Bohong di Siang Bolong. Di sebuah ruang kelas dengan suasana yang terbilang cukup kondusif dan tidak terlalu dipenuhi oleh keributan, seorang siswa kelas 6 SD yang kerap disapa dengan Brian itu tengah bosan menatap papan tulis sembari memutar-mutarkan pulpen pada jari-jarinya. Brian memulai percakapan kepada teman sebangkunya, yaitu Tio. Brian berkata sembari berbisik-bisik, "Shh, yuk, aku pusing deh nggak ngerti." Tio pun menjawab, "Jangan ribut, Yan. Perhatiin tuh penjelasan Bu Lili." Brian menjawab, "Gak asik kamu, yo. Ngapain sih kerajinan nulis segala?" Tio pun berkata, "Ini kan sudah kewajiban kita, Yan, sebagai siswa. Lagian kita sebentar lagi mau ujian." Brian menjawab, "Itu mah gampang, bisa nanti-nanti belajarnya." Tio pun menjawab, "Belajar itu jangan ditunda-tunda. Kita harus belajar dengan benar untuk membuat orang tua dan guru-guru kita bangga." Brian pun menjawab dengan malas, "Udah deh, males ngomong sama kamu, sok paling bener aja." Tito hanya bisa diam sambil menghela nafas dan melanjutkan untuk fokus pada penjelasan Bu Lili. Di sisi lain, Brian tidak putus asa untuk mencari teman di sela-sela kebosanannya. "Brian, Tok, udah jam 11 nih, Bu Lili masih aja ngoceh. Nggak haus apa ya? Ke kantin aja yuk," ucap Brian kepada Tito. Tito pun menjawab, "Jangan macem-macem, Yan, nanti ketahuan bahaya tahu." Brian menjawab, "Tenang, kita izinnya ke toilet, jadi nggak akan ketahuan sama Bu Lili." Tito pun menjawab, "Nggak usah macem-macem deh, Yan, mendingan belajar yang benar, fokus tuh ke depan." Brian menjawab, "Ayolah, Tok, kali ini aja nggak akan ketahuan kok." Tito menjawab, "Nggak mendingan aku belajar di sini. Lagian bohong itu dosa tahu." Namun Brian menyepelekan ucapan Tito dengan menjawab, "Bohong sekali aja nggak apa-apa kan?" Tito menjawab, "Bohong maupun sedikit ataupun banyak tetap saja jatuhnya dosa. Apalagi berbohong dengan guru, itu nggak baik tau, Ian." Brian pun menjawab, "Yaudah deh, kalau kalian pada nggak mau, biar aku sendiri aja." Brian pun memutar matanya dengan malas. Ia merasa teman-temannya tidak ada yang bisa diajak bekerja sama. Nah, di sela-sela pembicaraan Brian dengan Tito, yang sebenarnya dilakukan secara berbisik-bisik, tetapi perbuatan itu tetap saja terdengar oleh Bu Lili. "Bu Lili, itu yang di belakang kenapa pada ribut ya?" Brian pun memanfaatkan hal ini dengan secara tiba-tiba mengangkat tangannya. "Brian, maaf Bu, saya izin ke toilet ya." Bu Lili pun menjawab, "Ya, silahkan Brian, tapi jangan lama-lama ya." Brian pun akhirnya bergegas keluar kelas dengan senangnya karena berhasil membohongi Bu Lili karena ia tak betul-betul ingin ke toilet. Tetapi Brian justru melipir ke kantin untuk membeli makanan. Brian berkata kepada ibu kantin, "Bu, mau somai sama es tehnya 1 ya?" Bu kantin menjawab, "Memangnya sudah istirahat ya? Kok kamu sudah jajan sih? Jangan-jangan kamu bolos?" Brian menjawab, "Enggak kok Bu, soalnya emang jam kosong dan tugas yang diberikan Bu Lili udah saya selesaikan, jadi boleh ke kantin deh." Ibu kantin dengan percaya pun menjawab, "Ya sudah kalau begitu." Brian pun menikmati makanan dan minuman yang ia pesan di kantin. Tanpa ia sadari, seorang siswi perempuan melihat Brian yang sedang makan di kantin. Brian pun berkata, "Kenyang banget. Emang enak nih siang-siang gini makan somai sama es teh, emang bikin seger." "Bu, habisnya berapa nih?" ucap Brian kepada Bu kantin. Ibu kantin menjawab, 4.000 totalnya. Brian pun memberikan uang sebesar 5.000 rupiah kepada ibu kantin. Ibu kantin menjawab, "Aduh, ibu nggak ada kembalian 1.000. Brian menjawab, "Ya udah deh Bu, kembaliannya basreng aja."
Brian pun akhirnya mengantongi basreng 2 bungkus di saku bajunya, kemudian ia kembali ke kelas dengan perasaan senang karena perutnya yang sudah kenyang. Bu Lili, Brian, kamu kok lama sekali dari kamar mandi? Brian menjawab, itu Bu, saya tadi sakit perut, makanya lama. Bu Lili agak tidak percaya pun berkata, yang jujur Brian, kamu betul-betul sakit perut atau melakukan hal lain? Brian menjawab, tidak kok Bu, saya betul-betul sakit perut. Bu Lili menjawab, terus kenapa tadi Reni melihat kamu lagi makan di kantin? Brian kaget dan melihat ke arah Reni dengan perasaan tidak senang. Brian menjawab, itu Reni bohong Bu, saya beneran kok tadi ke toilet. Reni yang tidak terima dituduh berbohong pun akhirnya angkat bicara. Reni, saya tidak bohong Bu, kalau ibu tidak percaya, coba aja cek di saku bajunya, ada jajan yang dibeli dari kantin tadi Bu. Brian pun merasa gugup dan mulai takut perbuatannya itu akan diketahui oleh Bu Lili dan teman-temannya. Dan ia menggerutu dalam hati, kenapa ia tadi harus mengantongi basreng yang dibeli? Bu Lili pun berkata kepada Brian, coba Brian, apa itu yang ada di saku baju kamu? Cepat keluarkan, perintah Bu Lili kepada Brian. Brian pun menjawab, ini bukan apa-apa kok Bu, tidak perlu diperiksa. Namun Bu Lili berkata, kalau kamu takut artinya kamu bohong Brian. Akhirnya Brian pun dengan berat hati mengeluarkan basreng dari sakunya dan tentu saja perbuatan bohongnya pun diketahui oleh Bu Lili dan teman-teman sekelasnya. Teman sekelas pun menyoraki Brian, Brian bohong. Nah, sorak teman sekelasnya pun membuat keramaian di kelas. Bu Lili pun berkata, sudah, jangan ribut. Bu Lili berusaha membuat kelas menjadi tenang. Bu Lili berkata kepada Brian, Brian, kenapa kamu harus berbohong pada ibu dan justru menuduh Reni yang berbohong? Brian pun menjawab, maaf Bu, saya benar-benar bosan dan lapar serta haus. Bu Lili berkata, tapi istirahat sebentar lagi Brian, kamu harus bisa menahan rasa lapar dan haus. Selain itu, kamu telah berbohong pada ibu dan teman-teman, dan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena kamu telah melakukan kesalahan, maka ibu akan memberikan hukuman, yaitu menulis permintaan maaf, sampai 1 lembar penuh baru kamu boleh pulang. Brian pun dengan berat hati ingin menolak permintaan dari Bu Lili. Tapi Bu Lili pun berkata, tidak ada tapi-tapian Brian, kamu telah melakukan kesalahan, dan kamu harus menerima konsekuensinya. Oh iya, kamu juga harus meminta maaf kepada Reni, karena kamu telah menuduh Reni yang tidak, yaitu kamu menuduh Reni yang telah berkata jujur. Brian pun meminta maaf kepada Reni. Ren, aku minta maaf ya. Reni dan Bu Guru pun memaafkan kesalahan Brian. Brian pun harus menjalani hukuman yang telah diberikan oleh Bu Lili. Saat kembali ke bangkunya, Brian merasa menyesal dan benar-benar merasa bersalah karena tidak mendengarkan nasihat dari teman-temannya. Justru, ia malah keras kepala dan sekarang ia harus menerima batunya. Brian pun meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada Tio dan Tito karena mereka telah menjadi teman yang baik meskipun Brian awalnya memperlakukan mereka secara tidak baik. Dan semenjak kejadian itu, Brian menjadi anak yang lebih rajin dan tidak bolos pelajaran lagi.